Perkenalkan, namaku Novi. Nama lengkap, Novi Sylvia, SPD, MED. Aku bekerja di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, atau disingkat Badan Bahasa. Badan Bahasa adalah salah satu unit kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alamat Badan Bahasa di Jalan Daksinapati Barat 4, Rawamangun, Jakarta Timur. Nomor telepon kantor 021 4706 287. Fax 021 475 0407. Website www.badanbahasa.kemdikbud.go.id. Email badan.bahasa@kemdikbud.go.id. Ngomong-ngomong, ada yang salah tidak dengan perkenalan aku tadi? Kita cek sama-sama yuk. Nama, ada yang salah tidak ya? Penulisan gelar di sini tidak tepat. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan. Jadi, pada kasus di sini harusnya ditulis S titik, PD titik, M titik, ED titik. Ada pemisahan antar gelar yang ditulis di belakang dengan menggunakan tanda koma. Lain halnya dengan contoh berikut. Nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat yang ada di depan tidak perlu diikuti dengan tanda koma. Sarjana pendidikan tepat ditulis S titik, PD titik. Sama halnya dengan sarjana yang lain, seperti sarjana ekonomi, S titik, E titik. Sarjana sosial, S titik, SOS titik. Sarjana komunikasi, S titik, KOM titik. Dan sebagainya. MED juga ditulis dengan tanda titik. Begitu juga dengan MBA, Master of Business Administration. MHum, Magister Humaniora, MSI, Magister Sains, dan sebagainya. Lalu, mari kita perhatikan nama instansi. Tidak ada yang salah ya. Biasanya yang rentan itu dikata kementerian. Ada yang menulis kementerian tanpa huruf E. Yang baku adalah kementerian. Untuk mengetahui baku atau tidaknya suatu kata, kita bisa melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ada aplikasi luring KBBI yang bisa diunduh untuk gawai. Ada juga KBBI daring. Kita coba buka KBBI daring ya. Kita tulis kbbi.kemdikbud.go.id. Terus kita cari kementerian. Di sini tidak ditemukan entry. Kalau kita tulis kementerian, baru muncul artinya. Namun, ada juga kosakata yang tidak baku bisa muncul di KBBI. Contohnya kata menteri. Di sini, menteri dirujuk ke kata menteri. Jadi yang baku adalah menteri. Lanjut untuk alamat. Di sini apa ya yang tidak tepat? Iya, penulisan kata jalan. Kaidahnya, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Jalan disingkat JLN dan seharusnya diakhiri tanda titik. JLN titik. Sama halnya dengan halaman. HLM titik. Yang terhormat YTH titik. Dan kawan-kawan DKK titik. Dan sebagainya DSB titik. Atau kalau teman-teman ragu, bisa ditulis lengkap saja supaya aman. Jadi ditulis panjang. Jalan. Biasanya alasan penyingkatan kata adalah untuk menghemat karakter. Tapi kalau kita lihat di sini, JLN itu sudah 4 karakter. Kalau kita tulis lengkap jalan, hanya meningkat 1 menjadi 5 karakter. Jadi tidak ada salahnya kan kita menggunakan kaidah yang benar? Lalu, nomor telepon. Apa ya yang salah? Kata tel untuk telepon di sini tidak tepat. Kalau kita cek KBBI, yang benar adalah telepon. Lalu yang sering salah lagi adalah pembacaan nomor. Biasanya angka ini dibaca 021. Yang tepat adalah 021. Kalau kita berhitung dari 0,
0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bukan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau kosong, berarti kosong, tidak ada angka di situ. Lalu, facts. Yang kurang tepat di sini penulisan katanya. Kalau ada kata bahasa Indonesia yang mengandung huruf X di tengah katanya, perlu kita curigai. Karena di bahasa Indonesia, huruf X pada kata asing menjadi KS. Faksimil menjadi faksimile. Export menjadi ekspor. Hoax menjadi hoax. Eksekutif menjadi eksekutif. Beberapa unsur serapan yang lain juga ada. Antara lain penggantian Q menjadi K pada kata akuarium, penggantian PH menjadi F pada kata fase, penggantian C menjadi K pada kata klasifikasi. Lanjut, website dan email. Website dan email di sini sama-sama menggunakan bahasa Inggris. Bahasa asing, selain dapat diserap seperti contoh sebelumnya, juga dapat dipadankan menjadi bahasa Indonesia. Padanan website adalah laman, padanan email adalah post-el. Untuk mengetahui kata-kata yang sudah dipadankan, teman-teman bisa mengikuti akun media sosial Badan Bahasa seperti Instagram. Atau bisa juga dengan membuka laman ahli bahasa .kemdikbud.go.id. Di sini selain bisa melihat padanan baru pada menu produk, kita juga bisa melihat daftar ahli bahasa, baik pusat maupun daerah yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia. Atau bisa juga dengan membuka laman spai.kemdikbud.go.id. Di sini kita bisa melihat istilah baru atau mencari istilah yang ingin kita ketahui padanannya. Bisa ke menu pencarian istilah, masukkan kata, lalu muncul padanannya. Kalau masih ingin menuliskan bahasa Inggrisnya, tidak apa-apa. Kita taruh setelahnya dengan menggunakan tanda kurung dan jangan lupa ditulis miring. Ngomong-ngomong, kalian lebih memilih menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau aku tergantung dengan target siapa dan apa tujuan berbicara atau menyampaikan informasi. Kalau tujuannya ingin dipahami oleh sesama warga negara Indonesia, semua usia, apapun latar belakangnya, aku berupaya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang baik adalah yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang benar adalah yang sesuai dengan kaidah. Lalu, apa kita harus selalu menggunakan bahasa Indonesia? Badan Bahasa mempunyai slogan, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi, bahasa asing tidak diabaikan. Intinya, kita tetap mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Oke, sekian dulu bahas-bahasa kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau ingin berbagi mengenai kesulitan kalian dalam berbahasa Indonesia, bisa tulis di kolom komentar ya.